Pak Jokowi ini dianggap PDIP melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan intervensi ke MK. Ini menarik, Pak. Ini agak terabaikan ya oleh barangkali pengamat-pengamat yang lain, karena saya menunggu reaksi ini. Ya, saya harus info nih di podcastnya Kang Ipul nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat Ecet, kita kali kedua ini Pak ya, apa kali ketiga ya? Kedua. Kali kedua Pak Didin kesini, tapi kalau di tempat lain kita sering ketemu. Pak Didin S. Maulani, advokat, pakar hukum dan politik juga. Ini menarik menjadi bahan diskusi sore hari ini Pak Didin terkait dengan ini peristiwanya tidak kemarin-kemarin, sudah agak lama, tapi imbasnya cukup mengejutkan ini terkait Jokowi yang dipecat oleh PDIP. Jadi rupanya Jokowi marah dipecat merah gitu, dipecat si merah. Ada berkembang lah dari bocor alus Tempo, kemudian bicara bagaimana kemarahan Jokowi itu ditumpahkan, ada upaya-upaya terus segala macam. Nah kemudian kan menjadi pertanyaan, kenapa semarah itu? Kenapa bukan seperti posisi orang yang berdosa kemudian dianggap salah? Oh ya sudah, kan saya memang bersalah gitu. Ini seperti ada sesuatu yang dikhawatirkan secara besar oleh Jokowi. Memang ada apa dengan surat pemecatan itu sehingga membuat Jokowi sebegitu galau ataupun marahnya seperti ini, Pak Dindin? Ya, Kang Ipul. Jadi kita tahu kan banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa SK PDIP ini memang biasa-biasa dalam konteks seorang anggota menyalahi ADART di partai politik. Begitu ya, biasa-biasa memang. Ada kemarahan, menurut pendapat saya itu bukan persoalan sekedar terjadi pemecatan. Saya juga coba meneliti ya, mengamati SK PDIP ini untuk memecat Pak Jokowi ya cukup dengan satu poin juga bisa. Ya, yaitu misalnya karena tidak tunduk terhadap partai. Disebutkan ya waktu ketika pencapresan Pak Ganjar ya, mendukung calon lain. Sudah cukup, selesai. Cukup, itu udah pelanggaran ADART, dia sudah keluar. Nah, ini yang menjadi pengamatan saya, justru ada poin kedua. Nah, ya, poin kedua itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dianggap PDIP melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan intervensi ke MK. Ini menarik, Pak. Ini agak terabaikan ya oleh barangkali pengamat-pengamat yang lain, karena saya menunggu reaksi ini. Ya, saya harus info nih di podcastnya Kang Ipul nih, bahwa satu poin pertama itu memang wilayah politik dan itu biasa, pelanggaran ADART terkena dia keluar, oke. Tapi di poin kedua itu masuk ke wilayah hukum, karena dalam tanda kutip ya PDIP menuduh ya Jokowi sudah melakukan intervensi ke MK. Kalau intervensi itu kan bisa disebut menjadi sebuah pelanggaran hukum, ya, dan itu konsekuensinya Jokowi harus mempertanggungjawabkan itu permasalahan ini yang dulu juga pernah kan dimasalahkan oleh beberapa kelompok pergerakan ya. Ini menjamin menarik. Apakah tadi menurut Kang Epo bahwa ini dia marah karena ya sekedar dipecat, tidak lagi diakui? Saya pikir kemarahannya bukan itu. Ya, Jokowi nggak akan semarah seperti tadi ya. Barangkali dia paham akibatnya. Ini masalahnya, paham akibatnya. Yang terkait ya poin 2. Tidak hanya akan berhenti dalam surat pemecatan itu saja, tapi akan ada langkah selanjutnya. Akan ada langkah selanjutnya, itu yang dikhawatirkan.
Iya. Kan kalau bicara tentang Jokowi melanggar konstitusi, melahirkan anak haram konstitusi, itu kan memang sudah banyak disampaikan oleh banyak pihak di berbagai forum. Tapi ketika itu dikatakan oleh PDIP, ini lain cerita gitu ya. Ya, itu di endorse oleh masyarakat biasa, ya itu namanya kelompok oposisi ya, disebut seperti itu. Ada yang mengatakan ya itu orang yang tidak kebagian jabatan bla bla itulah segala. Tapi ini partai yang mengatakan dan resmi formi dalam surat keputusan. Dan itu menurut saya juga PDIP nggak semestinya berhenti di situ. Ya, karena di situ tentu ada tuduhan ya melakukan ikut campur cawe-cawe ya, intervensi intervensi kepada MK, bayangin. Nah, itu sebuah pernyataan yang menurut pendapat saya itu tidak bisa berhenti di situ. PDIP ketika menyatakan itu, dia harus sudah siap dengan bukti, fakta tentang intervensinya seperti apa. Memang tidak dijelaskan. Dalam SK tidak dijelaskan. Memang tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tapi yang buat kita, yang buat masyarakat perlu bahwa seperti apa sih PDIP harus dijelaskan kepada publik. Intervensinya memang masyarakat publik sebagian sudah paham ketika ada putusan Dewan Kehormatan MK yang memecat saudara ketuanya itu Usman Anwar Usman. Itu menunjukkan ketika pemecatan itu menunjukkan memang ada di situ kerjasama ya, ada nuansa kerjasama penguasa pemerintah dengan MK, dan akhirnya dia dipecat. Itu sampai batas itu saja. Tapi kalau dari SK PDIP harus mempersiapkan apa sih yang dilakukan Jokowi sebetulnya. Atau mungkin sudah disiapkan ya oleh PDIP. Saya pikir PDIP kan bukan partai biasa partai yang sudah gede dan kuasa hukum yang bergabung ke sana banyak ahli hukum ya. Persis ya, mestinya dia tahu itu. Dan kemarin kan kita mendengar juga PDIP menggugat juga kan keputusan MK nomor 90 itu ke, saya agak lupa itu perdata apa pidana ya? Iya. Yang kemarin-kemarin perdata. Ya. Nah, berarti langkah untuk menyeret Jokowi ke pengadilan ini oleh PDIP dalam pandangan Pak Din ini potensinya cukup besar. Serius, berbesar ini. Kalau sudah masuk ke wilayah yang itu intinya ya, SK itu menunjukkan keseriusan. Ya, keseriusan dari PDIP terkait dengan penyalahgunaan wewenang Jokowi ya dalam konteks intervensi kepada MK. Kalau itu memang ada bukti dan ternyata terbukti ya ada Jokowi mengintervensi, itu sudah menyalahi hukum. Itu sudah bisa masuk ke kualifikasi perbuatan melawan hukum. Hanya persoalannya memang konteksnya pada posisi jabatan ya, Jokowi kan sudah berhenti. Tapi jangan salah, dia punya Gibran nih di dalam. Objek dari intervensi MK itu adalah terkait dengan keabsahan yang dinyatakan KPU Gibran menjadi calon wakil presiden, menunjuk kepada MK itu yang hasil intervensi. Nah, kalau itu terbukti, bisa dibuktikan, ya Gibran siap-siap aja diimpeach, bisa dibatalkan. Itu kan Gibran itu nggak sendirian Pak Dinin, sepaket dengan Prabowo. Nggak begini ya. Betul, dalam pilpresnya itu sepaket. Ya, ini konteksnya kan bukan konteks dalam soal hal-hal demokrasi dan masalah-masalah politik pemilunya ya. Ya, tapi ini perbuatan melawan hukumnya dalam konteks nomor dalam 90 konteks itu nomor 90 dan nomor 90 konteks SK PDIP itu tidak terkait langsung dengan posisi dari presiden. Itu lebih kepada kan kaitannya dengan usia kalau tidak salah usia. Dan tidak mengutak-ngatik usia Presiden Prabowo. Itu mengutak-ngatik usia wakil presiden.
Jadi memungkinkan itu yang di-impeach itu ya wapresnya saja gitu. Memungkinkan kalau berangkatnya dari situ. Berangkatnya dari situ, ya.